Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai fotosintesis pada bakteri. Saya Nazwa, NPM 041, lalu ada Salwa, NPM 030, Wafa, NPM 032, dan ada Raisa, NPM 056. Fotosintesis. Fotosintesis ini terdiri dari dua kata, yaitu foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya penyusunan. Jadi, fotosintesis merupakan peristiwa penyusunan zat organik dari zat anorganik melalui pertolongan atau bantuan dari energi cahaya matahari. Berikut adalah persamaan reaksi dalam fotosintesis. Kemudian tahap fotosintesis ini terbagi menjadi dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Pada reaksi terang dapat mengubah cahaya matahari menjadi energi kimia dan pastinya memerlukan cahaya dan akan terjadi di tilakoid. Kemudian untuk reaksi gelap ini nantinya akan menghasilkan karbohidrat, kemudian dia tidak membutuhkan cahaya dan akan terjadi di stroma. Fotosintesis bukan hanya dapat terjadi di tumbuhan, namun dapat pula terjadi pada bakteri. Bakteri yang dapat melakukan fotosintesis merupakan bakteri prokariot yang mengandung pigmen penyerap cahaya sehingga dapat mengubah energi cahaya menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Mekanisme fotosintesis pada bakteri ini dimulai dari pertama penyerapan energi cahaya oleh protein berklorofil. Kemudian protein akan disimpan pada membran plasma. Sebagian energi cahaya lainnya akan disimpan dalam bentuk ATP. Kemudian sisa energi digunakan untuk memisahkan elektron dari zat seperti air. Dan elektron tersebut nantinya akan digunakan pada reaksi yang mengubah CO2 menjadi senyawa organik. Bakteri fotosintesis ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu fotosintesis oksigenik dan anoksigenik. Mengapa disebut oksigenik? Karena dia dapat menyerap CO2 dan dapat pula melepaskan oksigen. Kemudian dia menggunakan air sebagai donor elektron, mengandung pigmen permanen cahaya, dan contohnya ini cyanobacteria. Kemudian fotosintesis anoksigenik ini dapat menyerap CO2 tetapi tidak dapat melepaskan oksigen. Dia tidak menggunakan air sebagai donor elektron dan memiliki bakteri klorofil yang merupakan pigmen penyerap cahaya. Contohnya itu ada bakteri ungu, bakteri belerang hijau, acidobacteria fototropik, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada cyanobacteria. Cyanobacteria merupakan satu-satunya prokariota yang melakukan fotosintesis oksigenik atau fotofosforilasi non-siklik. Cyanobacteria berwarna biru hijau yang disebabkan oleh dua fotopigmen, yaitu klorofil A dan vicobilin atau vicocyanin dan vicoerythrin. Anggota cyanobacteria tersebar dalam berbagai tempat, misalnya di perairan, tanah, serta batu-batuan, dan pada umumnya melimpah di perairan yang mempunyai pH netral atau perairan yang mempunyai sedikit sifat basa. Contoh dari bakteri oksigenik fototrofik cyanobacteria ini yaitu Gleobacter, Gleocapsa, dan Democarpa. Komponen yang terlibat dalam fosforilasi non-siklik ini yaitu cahaya sebagai sumber energi foton, fotosistem atau pusat reaksi yang memiliki antena untuk menangkap cahaya dari dua jenis fotosistem, yaitu fotosistem 1 atau P700 dan fotosistem 2 atau P680. Akseptor elektron, ADP atau adenosin difosfat dan NADP. Selanjutnya ada proteobacteria. Proteobacteria merupakan filum terbesar dalam kingdom atau domain Eubacteria. Semua proteobacteria merupakan bakteri gram negatif, tetapi memiliki bentuk bermacam-macam, ada yang berbentuk batang, bulat, dan spiral. Komponen utama dinding selnya adalah liposakarida, yang menyebabkan bakteri ini terwarnai negatif. Kebanyakan bergerak dengan flagela, tetapi ada yang bergerak meluncur atau tidak dapat bergerak. Sebagian besar anggotanya termasuk mikroorganisme anaerob atau obligat. Anggota proteobacteria ada yang hidup bebas, bersimbiosis, ataupun sebagai patogen pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Proteobacteria dibagi menjadi 5 kelompok berdasarkan rangkaian rRNA-nya, yaitu alpha, beta, gamma, delta, dan epsilon. Contoh proteobakteri berdasarkan jenisnya tersebut yaitu Rhizobium, Rhodocilus, Vibrionaceae, Myxobacteria, dan Helicobacter pylori. Proteobacteria termasuk ke dalam bakteri anoksigenik. Bakteri ungu sulfur menggunakan hidrogen sulfida sebagai energi reduksi dalam rangkaian fotosintesisnya. Sedangkan bakteri ungu non-sulfur tidak menggunakan hidrogen sulfida sebagai energi reduksinya karena bersifat toksik.
Energi reduksi bakteri ungu non-sulfur menggunakan hidrogen dan senyawa lain. Proteobakteria termasuk di dalam fotofosforilasi siklik karena aliran elektronnya membentuk siklus yang kontinu. Oke, selanjutnya adalah bakteri belerang hijau atau yang disebut dengan klorobi. Ciri-cirinya yang pertama, dia berwarna coklat karena memiliki komponen yang bernama karotenoid. Lalu dia termasuk bakteri anaerob obligat, yaitu bakteri yang tidak bisa hidup sama sekali di dalam lingkungan yang ada oksigen. Lalu termasuk bakteri fototrof, yaitu menggunakan cahaya untuk fotosintesis dan menghasilkan energi. Dan bakteri gram negatif, yaitu bakteri yang ketika digunakan metode pewarnaan gram, dia akan berwarna merah atau merah muda. Lalu dia umumnya tidak bergerak atau non-motil dan bisa berbentuk bola, batang, dan spiral. Lalu dia dapat bertahan hidup dalam kondisi ekstrim dan hanya tumbuh dalam kondisi anoksis, yaitu tanpa oksigen. Next. Selanjutnya dia ditemukan di habitat. Boleh next. Dia ditemukan di habitat yang kaya akan belerang dan intensitas cahayanya sangat rendah. Dan di lingkungan laut itu dia ditemukan di bagian paling bawah dari zona fotik, yaitu zona yang paling dekat dengan permukaan laut. Nah, di sana tuh mereka bisa berfotosintesis atau mendapatkan cahaya dan terlindung dari oksigen atmosfer karena mereka sangat sensitif terhadap oksigen. Lalu terdiri dari bakteriochlorophyll C, D, dan E, di mana bakteriochlorophyll ini pigmen klorofil serta mengandung klorosom yang merupakan struktur yang di bawah membran plasma yang isinya bakteriochlorophyll. Dan klorosom ini ukurannya sangat besar soalnya dia menampung 200.000 molekul dari bakteriochlorophyll. Next. Nah, proses fotosintesisnya itu menggunakan belerang sebagai donor elektron. Jadi, dia digunakan H2S, bukan H2O dalam proses fotosintesisnya. Nah, elektron yang dipakai itu nanti bakal dipakai untuk fiksasi karbon yang selanjutnya akan memproduksi NADPH. Next. Nah, acidobacteria ini ditemukan di banyak tanah dan cukup beragam. Dia bersifat acidofilik, yaitu bisa hidup di lingkungan yang sangat asam, dan pertama kali ditemukan pada tahun 91, di mana dia itu tergolong baru, jadi belum banyak yang tahu gitu tentang acidobacteria ini. Next. Heliobacteria. Nah, heliobacteria ini dia berbentuk batang, berwarna hijau, terus dia bisa bergerak atau motil baik dengan meluncur maupun dengan flagel. Dan dia termasuk bakteri gram positif, di mana pada saat dilakukan metode pewarnaan gram, dia akan berwarna ungu atau biru gitu. Lalu dia mampu memfiksasi nitrogen atau mampu mengikat nitrogen di udara dan mereduksinya menjadi sel amoniak dan ion nitrat. Lalu ditemukan di tanah sawah dan di tanah lain dan jarang ditemukan gitu di lingkungan perairan. Lalu termasuk bakteri anaerob obligat, yaitu sangat sensitif terhadap oksigen. Lalu fotoheterotrof, di mana dia bisa berfotosintesis, tapi dia tidak menggunakan karbon dioksida gitu untuk sumber karbon mereka, tapi dia mengambilnya dari organisme lain. Lalu dia mengandung pigmen bakteriochlorophyll G, dan pada fotosintesisnya dia menggunakan besi sulfur yang bertindak sebagai akseptor elektron terminal. Oke, selanjutnya kita ke klorofleksi. Sebenarnya klorofleksi itu tuh apa sih? Klorofleksi adalah kelompok bakteri yang dapat melakukan fotosintesis. Nah, klorofleksi sendiri itu dia memiliki keragaman fenotip, termasuk anggota yang termofil aerobik, yaitu yang menggunakan oksigen dan tumbuh dengan baik pada suhu tinggi. Ada fototrof anoksigenik yang menggunakan cahaya untuk fotosintesis, contohnya bakteri hijau non-sulfur. Ada yang menggunakan organik terhalogenasi. Terus ciri-ciri klorofleksi sendiri itu yang pertama memiliki pigmen hijau yang ditemukan pada klorosom, yang kedua berbentuk filamen dan dia dapat berpindah dengan cara meluncur, yang ketiga dapat bersifat aerofakultatif tetapi tidak menghasilkan oksigen selama fotosintesis. Selanjutnya dari 30 kelompok bakteri ditemukan bahwa 6 bakteri yang memiliki bakteriochlorophyll reaction center. Nah, salah satunya itu tadi adalah klorofleksi. Selanjutnya ada green and red filamentous anoxygenic phototrophs. Nah, sebelumnya dia itu disebut dengan green non-sulfur bacteria sampai ditemukan bahwa dia bisa menggunakan sulfur sebagai komponen dalam melakukan fotosintesis. Terus dia ini warnanya tergantung bakterioklorofil yang digunakan dan dia dapat bersifat fotoautotrof atau fotoheterotrof. Selanjutnya,
perbedaan fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis dan kemosintesis sendiri sebenarnya itu memiliki kesamaan. Dia ibaratnya menggunakan sumber energinya untuk menghasilkan sumber energi yang baru. Tapi di sini perbedaannya ada di sumber energinya, yaitu di fotosintesis menggunakan cahaya matahari, sementara di kemosintesis menggunakan zat kimia. Selanjutnya, untuk fotosintesis ini, organisme yang melakukan sudah pasti memiliki klorofil. Sementara pada kemosintesis, organisme yang melakukan itu adalah organisme yang kemosintetik. Nah, untuk bahan dasarnya sendiri, fotosintesis itu CO2 dan H2O. Untuk bahan dasar dari kemosintesis itu seperti karbon, hidrogen, nitrogen, sulfur, fosfor. Terus fotosintesis itu terjadi di kloroplas, sementara kemosintesis itu terjadi di pigmen, semacam klorofil. Selanjutnya, penerapan fotosintesis dan kemosintesis bakteri, yaitu untuk pengolahan air limbah, untuk penambahan nitrogen pada tanaman, dan memperkaya tanaman dengan asam amino. Selanjutnya, oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.